Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya siswa-siswi kelas 12 SMK tahun pelajaran 2001 sampai 2022. Ya, kali ini kita masih dipertemukan dalam kondisi pandemi sehingga kita hanya bisa melakukan KBM secara online ya. Sebelum Ibu mau menjelaskan materi di awal semester tahun ini ya, semester baru ya, Ibu mau memberikan pesan dan kesan lah bagi kalian karena kalian adalah siswa-siswi angkatan terakhir untuk tahun ini gitu kan ya. Jadi kalian kelas 12 ini mungkin semester satu itu adalah semester apa namanya? Semester satu itu merupakan banyak banget kegiatan KBM yang memang harus kalian laksanakan. Beda dengan semester 2. Kalau semester 2 itu mungkin KBM-nya ada, tapi enggak, sepadat di semester satu. Karena di semester 2 itu kalian sudah mulai banyak kegiatan seperti misalkan AKM, praktek, dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu juga karena kalian sudah kelas 12 ya, tolong berikanlah kesan-kesan yang baik bagi sekolah dan juga setiap guru mapel. Contoh misalkan kalian harus kurangi atau bahkan kalau bisa hilangkanlah hal-hal yang kurang baik di tahun yang sebelumnya. Seperti contohnya, kalau misalkan kalian yang dulunya nggak aktif nih disuruh mendengarkan YouTube atau ikut Zoom dan lain sebagainya, sekarang mulai aktif. Terus kalian yang nggak rajin mengumpulkan tugas tahun kemarin, sekarang sudah mulai rajin untuk mengumpulkan tugas dan mengerjakannya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang akan Ibu sampaikan, pesan dan kesannya ya untuk kalian. Yang akan Ibu sampaikan materi hari ini itu adalah tentang limit fungsi aljabar, ya. Jadi dalam semester satu ini, kan Ibu udah bilang tadi kelas 12 itu memang materinya itu agak sempit atau sedikit karena memang kalian itu sudah kelas 12 dan banyak kegiatan di luar KBM gitu, ya. Jadi semester ini saja kalian hanya mempelajari 2 bab. Yang pertama ada limit fungsi aljabar, yang kedua ada turunan atau diferensial, ya. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tentang materi awal di bab satu ya, yaitu judulnya adalah limit fungsi aljabar. Oke, sekarang Ibu screen dulu, share dulu oke. Di sini judulnya tadi sudah Ibu jelaskan, judul yang akan Ibu bahas di sini adalah limit fungsi aljabar. Nah, gini ya, limit fungsi aljabar ya. Sebelum kalian, apa namanya, dalam kegiatan proses hitung-menghitung karena matematika itu pasti, nggak lepas dari hitung-hitungan ya. Kalian tuh harus tahu sih limit itu apa sih, gitu ya. Oke, sekarang kalian pernah dengar nggak kata-kata limited edition? Pasti pernah dengar kan? Apalagi kalian yang istilahnya suka belanja online atau kalian yang jualan, online, punya all shop lah istilahnya, pasti tahu yang namanya limited edition itu apa. Jadi limit itu sebenarnya adalah terbatas ya, kata-kata terbatas. Jadi suatu pembatasan pada interval tertentu. Jadi itu limit. Contoh misalkan, suatu pabrik mengeluarkan produk dengan, jumlah terbatas ya. Biasanya produk tersebut dikatakan sebagai limit edition gitu ya. Karena apa? Karena, suatu pabrik tersebut hanya membatasi jumlah produk tersebut yang dikeluarkan dan juga tidak setiap waktu, tidak sepanjang masa dikeluarkan oleh, pabrik tersebut. Maka dari itu, produk tersebut dikatakan limited edition gitu ya. Jadi arti dari limit itu adalah suatu pembatasan ya, mendekati pada interval tertentu. Sebenarnya limit itu artinya itu mendekati gitu ya. Jadi limit itu artinya mendekati pada suatu interval tertentu, tergantung mau jumlahnya berapa, gitu ya. Misalkan jumlah produknya itu adalah 500, buah gitu, atau 700 produk, atau bahkan sampai puluhan produk saja gitu ya. Jadi itu arti dari limit. Jadi limit itu adalah sesuatu yang mendekati pada interval tertentu gitu. Itu adalah arti dari limit gitu ya. Nah, suatu limit itu ya dalam matematika tidak jauh dari suatu fungsi aljabar gitu karena biasanya apa namanya
Contohnya gini deh, sesuatu dikatakan limit apabila dia ada produknya, gitu kan ya. Kalau nggak ada produknya, nggak mungkin dikatakan limit, gitu ya. Begitupun dalam matematika, sesuatu dikatakan limit apabila dia itu ada fungsi aljabarnya, gitu. Kalau nggak ada fungsi aljabarnya, kita mau menghitung limit sampai mana, gitu kan ya. Buat apa sih kita belajar limit? Kalau dalam dunia matematika itu limit itu apa namanya, kita hanya bisa menulis proses perhitungannya saja ya. Kecuali para saintis fisika misalkan. Salah satu kegunaannya dalam fisika itu misalkan adalah menghitung kecepatan yang tepat dalam waktu tertentu ya. Misalkan kecepatan kita berkendara motor, mobil dan lain-lain ya. Biasanya itu menggunakan limit. Jadi waktu yang paling mendekati dalam selang waktu tertentu ya gitu ya. Jadi sekali lagi limit itu artinya pendekatan ya. Jadi mendekati dalam selang waktu atau interval tertentu gitu. Contoh misalkan Ibu punya fungsi fx sama dengan ya. Sebentar ini. Aduh, sebentar ya. Ini baterainya low. Fx sama dengan di sini berapa? 2x dikurang 1. Ibu punya fungsi ini nih ya. Fungsinya itu Ibu punya nih. Oke, ini ya fungsinya. Nah, sekarang berapa yang Ibu tanya adalah berapakah berapakah nilai yang akan mendekati apa? Yang akan didekati, maaf bukan mendekati. Yang akan dulu ya. Yang akan didekati fx ya. Jika variabel x mendekati 4. Jika variabel x-nya mendekati 4 dari kiri misalkan ya. Oke. Sekarang ini kan rumusnya, fungsinya. Jadi fungsinya itu adalah fungsi aljabarnya itu adalah fx sama dengan 2x dikurang 1. Nah, pertanyaannya itu adalah berapakah nilai yang akan didekati fx jika variabel x itu mendekati 4 dari kiri? Maksudnya variabel x yang mendekati 4 dari kiri itu apa sih? Oke. Ini misalkan ada garis bilangan, ini angka 4. Ini kan kiri ya, ini kanan ya. Nah, maksudnya di kiri itu ya mendekati 4 dari kiri itu artinya angka sebelum 4 itu berapa? Ada angka 3. Nah, tapi antara 3 sama 4 itu bisa banyak loh angka-angka yang ada. Bisa koma-komaan kan ada 3,1, 3,2, 3,4, 3,9 sampai dengan 4. Ingat dia hanya mendekati loh ya. Mendekati 4. Berarti 4-nya nggak usah diajak gitu maksudnya. Oke, sekarang kita bikin ini dulu deh. Oke, kalau sekarang Ibu punya misalkan X-nya itu mana ya? Oke, kita bikin ini dulu deh ya. Bikin kotak. Ibu pengennya X-nya 3,75. 3,75 berarti 4 kan ya? Terus ada 3,8. Terus ada lagi berapa? Misalkan, ini bebas loh ya. Ibu nggak menentukan kalian harus ambil ini semua gitu ya. Jadi ini bebas, tergantung kalian. Oke. Terus terakhir deh 3,3. Nah, ini 3,99 ini paling mendekati 4 ya. Jadi ini 3,75, 3,8, 3,85, 3,95 sampai 3,99 ini adalah apa namanya angka bebas yang Ibu ambil sendiri ya pribadi ya. Karena dia mendekati 4 dari kiri katanya. Ini semua ini nih 3,75, 38, 385, 395, 399 itu dia mendekati 4 dari kiri. Sekarang kita hitung. Kalau X-nya 3,75 katanya ya. Ini kan kita punya fx-nya adalah 2x dikurang 1 gitu kan ya. Ganti x-nya pertama berapa? 3,75. Ya udah, artinya apa ini? Artinya 2 dikali 3,75 dikurang 1. Hasilnya ini kali ini hasilnya adalah 7,5 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 6,5 gitu. Tulis di sini 6,5 gitu ya. Oke. Oh, ini
nggak masuk sepertinya ya, bentar ya. Oke. Oke, lanjut. Maaf ya. Terus kita punya 3,8. Oke, cari 3,8. Fx sama dengan, tulis ulang, 2x kurang 1 berarti F 3,8 sama dengan 2 dikali 3,8 dikurang 1. Sama dengan hasilnya adalah 7,6. Ini kali ini 7,6 ya, dikurang 1 berarti hasilnya adalah 6,6. Masukkan 6,6 gitu. Terus lanjut. Fx sama dengan berapa? 2x dikurang 1. Untuk nyari F berapa? F 3,85. Sama dengan berarti 2 dikali X-nya ganti 3,85 ya. 3,85 dikurang 1. Sama dengan hasilnya adalah, kalau kita bulatkan jadi 7,7 ya, dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 6,7 gitu. Nah, terus lanjut. F, ini tulis ya 6,7 gitu ya. 3,95. Oke. Oh, maaf. Jangan ditulis dulu F 3,9 ya. Tulis Fx-nya dulu ya. Fx sama dengan 2x dikurang 1. Ya, jadi kalau kita masukkan X-nya 3,95 berarti kita ganti juga X di sini diganti dengan 3,95 berarti 2 kali 3,95 baru dikurang 1 ya. Operasi perkalian sama pengurangan berarti kerjakan yang operasi perkalian dulu ya. Jadi kalau kita hasilkan ini adalah 7,9. Kalian bisa hitung sendiri ya, nanti 2 kali 3,95 itu kalau kita bulatkan jadi 7,9 dikurang 1, berarti hasilnya adalah 6,9. Berarti di sini 6,9. Nah, terakhir yang paling mendekati 4 adalah 3,99. Berarti di sini Fx sama dengan 2x dikurang 1. Berarti ganti dengan 3,99 sama dengan 2 dikali 3,99. Oh, maaf. 99 ya. Baru dikurang 1 sama dengan. Jadi kalau kalian kalikan dan kalian bulatkan ini hasilnya adalah 7,98 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 6,98. Nah, ini dia. Oh, paling mendekati banget gitu ya. Jadi dia ada 6,5, ada 6,6, 6,7, 6,9, 6,98. Dan yang tanya apa? Berapakah nilai yang akan didekati fx jika variabel x mendekati 4? Ini kan hampir mendekati 4 ya. Nah, ini sebenarnya ada angka 4. Nah, kira-kira yang kalau berapa nilai, ya kan yang tanya nilai ya. Berapakah nilai yang akan didekati fx? Ini kan fx-nya ya. Nih, hasil-hasil fx-nya ya. Jika variabel x-nya mendekati 4. Nah, ini semuanya itu adalah, nah ini kan ya, mendekati dengan angka berapa? Mendekati angka 7. Gitu. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya nilai yang didekati fungsi fx jika variabel x-nya mendekati 4, nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 7. Ini dia. Gitu. Ya, ngerti? Oke. Bu, gimana kalau misalkan dia mendekati 4 dari kanan? Ya sama. Kalau 4 dari kanan berarti kan di sini ada 5 ya. Kalian bisa pakai nih. Berarti di sini dapat berapa nih? 4,99 kan ya. Terus di sini ada 4,8 sampai dengan 4,1 mungkin. Ya, kalian bisa cari ya, bisa cari caranya kayak tadi. Nah, makin ke sini nanti dia bakal kelihatan ya, dia akan mendekati berapa? Mendekati 7 juga gitu. Ya. Jadi artinya limit itu mau kalian dekati dari kiri, mau kalian dekati dari kanan, pasti nilainya juga sama ya, yang didekatinya itu ya sama 7 ya, tergantung dengan dari fungsi aljabarnya dan variabel x-nya itu mendekati berapa gitu ya. Oke? Ngerti ya? Insya Allah ngerti lah ya. Nah, tolong ini semua kalian catat ya, jangan lupa Ibu nggak mau buku catatan kalian semua kosong. Oke? Oke, kalau sudah, Ibu akan clearkan semua ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan clearkan. Oke, nah di sini Ibu akan, jadi Ibu akan membahas ya suatu rumus ya. Jadi artinya di sini jika, nah,
limit. Nah, jadi lim itu limit ya. Jika limit ya X didekati suatu A dari, nah kalau ada A min itu artinya jika limit X jika limit, maaf gini ya. Ibu tuliskan dulu nih. Jika limit fungsi aljabar ya didekati oleh variabel X yang mendekati A dari kiri, jadi kalau ada kata-kata negatif itu artinya dari kiri ya, itu akan menghasilkan suatu nilai L. Ya, L ini, jadi nilai L ini adalah nilai yang akan didekati, ditemukan tadi. Kalau tadi kan L-nya itu adalah 7 ya. Nah, ini dan ya limit ya suatu fungsi aljabar ya yang mendekati variabel X dari kanan juga akan menghasilkan nilai yang sama yaitu L. Jadi mau dari kiri atau dari kanan dia akan menghasilkan suatu nilai yang sama. Jadi inilah konsep dari suatu apa? Dari suatu limit gitu. Jadi ini adalah konsep limit ya. Oke, hati situ ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke mana? Ke sifat-sifat. Oke, ini ada sifat limit fungsi ya. Limit fungsi aljabar. Oke, jadi Ibu nggak bakal ngasih semua sifatnya ya. Ibu hanya akan menjelaskan sedikit aja deh ya, biar kalian nggak terlalu pusing gitu. Tapi sebentar Ibu akan lihat dulu di sini apakah ada soalnya. Sebentar ya. Oke, nah kita masuk ke sifat-sifat dulu ya. Yang sifat pertama itu ya ada di mana? Limit ya, limit fungsi. Oh, maaf, bukan fungsi. Di sini bukan fungsi dia. Limit K. K itu konstanta ya. Dia didekati variabel X sama dengan A. Maka hasilnya K. Gitu ya. Buku ini limitnya begini, artinya gimana? Ini kan di sini dia K itu adalah konstanta, sedangkan sebenarnya yang kita butuhkan adalah fungsi aljabar. Karena fungsi aljabar itu dia memiliki beberapa variabel bebas. Kalau K itu nggak ada variabel. Contoh misalkan, Ibu punya ya, contoh. Limit 7 didekati oleh X sama dengan 2. Nah, di sini Ibu tanya, fungsinya ada nilai X-nya nggak? Nggak ada kan? Ya udah kalau gitu hasilnya 7 aja. Nggak usah bingung. Jadi kalau misalkan limitnya berbentuknya angka saja, kalian tuliskan angka lagi gitu. Maksudnya limit angkanya. Karena apa? Karena dia nggak punya variabel bebas. Ya, jadi cukup sampai situ aja. Nah, terus yang kedua ada di sini. Nah, ini baru nih. Limit fx di mana x-nya itu mendekati dengan a, maka hasilnya adalah fa ya. Kayak tadi, Bu kok ini jadi fa kenapa? Kan di sini kan x-nya mendekati a, berarti x yang di sini ganti sama a. Kalau di sini x-nya mendekati b, maka x yang di sini ganti b jadi fb ya. Jadi kalau misalkan x-nya mendekati 2, maka x-nya diganti jadi 2 jadi f2 gitu ya. Contoh kayak tadi ya. Contohnya, misalkan Ibu punya fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurang 1 ya. Nah, sekarang Ibu tanya, limit dari fx di mana x-nya mendekati 3 berapa? Ya udah, tadi kan ini fungsinya ya. Kita masukkan aja, x-nya ganti berapa katanya? X-nya ganti 3, berarti 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, hasilnya berapa? 5. Jadi limitnya adalah 5 gitu. Ya, ngerti ya? Ngerti lah ya. Nah, terus apa lagi nih? Terus yang terakhir ya, Ibu tulis di sini limit. Nah, ada konstanta, ada fungsi di mana x-nya mendekati oleh variabel a. Nah, bagaimana fungsinya? Jadi ini bentuknya adalah
K ya, K dikali limit f x gitu. Ya, ini rumusnya. Atau bisa juga tulis K dikali nilai FA, ya kan? Tadi kan limit limit fx mendekati A itu FA kan? Jadi kalau misalkan ini berubah jadi limit fx-nya berubah jadi ini FA, itu aja. Contoh, misalkan contohnya di sini aja ya. Oke, di sini limit ya, misalkan 5x dikurang 1 di mana x-nya mendekati 2. Oh, salah. Bentar ya. Nih, salah nih. Ntar. Oke, di sini limit sebentar ya. Oke, ini bisa berubah jadi gini ya. 2, nah dikali, gitu kan ya. Karena ini adalah suatu konstanta si 2 ya. Baru dikali, 5, x-nya ganti dengan 2. Ganti dengan 2, baru dikurang 1. Oke, sama dengan 2 dikali 5 kali 2, 10 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 dikali 9. Hasilnya adalah 18. Gitu ya. Oke. Kayaknya Ibu menjelaskan materi awalnya sampai sini saja ya. Karena ini kan materi perkenalan di bab 1 ya. Jadi nggak semua Ibu bahas ya. Takutnya kalian nanti shock gitu ya. Karena di sini sifat-sifat limit juga banyak. Jadi Ibu akan membahas 3 aja dulu gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya ingat ya, kalau dia ada variabelnya, berarti X-nya diganti dengan angka yang mendekati berapa di soal tersebut. Gitu. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan boleh japri ke Ibu ya, boleh ditanyakan di komentar di kolom YouTube juga dikomentarin ya, silahkan gitu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan tutup ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.